Materinya yaitu ada arti ASEAN, sejarah ASEAN, anggota ASEAN, 5 pendiri ASEAN, peran Indonesia dalam ASEAN, fungsi tujuan dan manfaat ASEAN. Arti ASEAN, ASEAN Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. Sejarah ASEAN. ASEAN singkatan dari Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia, lahir pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, ibu kota Thailand. Kelima negara pendiri yang bersatu dalam ASEAN adalah Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, dan Singapura. Terdapat beberapa faktor yang mendasari dengan asosiasi ini, seperti kesamaan geografis, budaya, dan nasib masa lalu. Anggota ASEAN. Yang pertama, Indonesia, ibu kota Jakarta, mata uang rupiah Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya, jumlah penduduk 78.700.000 jiwa. Kedua, Malaysia, ibu kota Kuala Lumpur, mata uang ringgit, lagu kebangsaan negaraku, jumlah penduduk 34.240.475 jiwa tahun 2023. Ketiga, Singapura, ibu kota Singapura, mata uang dolar, lagu kebangsaan Majulah Singapura, jumlah penduduk 5,455.476. Keempat, Thailand, ibu kota Bangkok, mata uang baht, lagu kebangsaan Pengechatthai, jumlah penduduk 70.753.808.000 jiwa. Kelima, Filipina, ibu kota Manila, mata uang peso Filipina, lagu kebangsaan Lubang Hinirang, jumlah penduduk 116.451.694. 6. Brunei Darussalam, ibu kota Bandar Seri Begawan, mata uang dolar Brunei, lagu kebangsaan Allah Peliharaan Sultan, jumlah penduduk 470.000 jiwa. Ketujuh, Vietnam, ibu kota Hanoi, mata uang Dong Vietnam, lagu kebangsaan Tien Quyen Che, jumlah penduduk 46.462.106. Kedelapan, Laos, ibu kota Vientiane, mata uang Kep Laos, lagu kebangsaan Feng Setla, jumlah penduduk 7.337 juta jiwa. Kesembilan, Myanmar, ibu kota Naypyidaw, mata uang Kyat, lagu kebangsaan Kambamaki, jumlah penduduk 54.741.252 jiwa. Kesepuluh, Kamboja, ibu kota Phnom Penh, mata uang Rel Kamboja, lagu kebangsaan Nokorich, jumlah penduduk 16.542 juta jiwa. Kesebelas, Timor Leste, ibu kota Dili, mata uang dolar Amerika Serikat, lagu kebangsaan Patria, jumlah penduduk 1,37.233 jiwa. 5 pendiri ASEAN. Tokoh pendiri ASEAN. Pertama, Edem Malik dari Indonesia. Kedua, Narciso Ramos dari Filipina. Ketiga, Tun Abdul Razak dari Malaysia. Keempat, Sinnathamby Rajaratnam dari Singapura. Kelima, Sanath Koman dari Thailand. Peran Indonesia ada 4. Yang pertama, pendiri ASEAN. Indonesia termasuk salah satu negara pendiri ASEAN. Wakil dari Indonesia adalah Adam Malik. Yang kedua, penyelenggara KTT pertama. Indonesia sebagai penggagas konferensi tingkat tinggi pertama. KTT ASEAN pertama diselenggarakan di Bali pada 23-24 Februari 1976 dengan tujuan meningkatkan ekonomi dan budaya antar ASEAN. 3. Penggagas Komunitas Keamanan ASEAN.
Indonesia menggagas komunitas keamanan melalui Komunitas Politik Keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community ASC. ASC ditandatangani di Senggigi, Lombok 12 September 2003 dan diwujudkan dalam Bali Concord 2 di tahun yang sama. Yang keempat, turut adil dalam SEA Games. Indonesia turut adil dalam SEA Games, festival multi olahraga di Asia Tenggara yang diadakan tiap 2 tahun sekali. Sebagai negara anggota ASEAN, Indonesia beberapa kali menjadi tuan rumah SEA Games. Peran Indonesia menciptakan perdamaian di Asia Tenggara. Indonesia bergabung menjadi pasukan perdamaian PBB di akhir Perang Vietnam pada 1973 hingga 1974. Indonesia memfasilitasi perdamaian di Filipina antara pemerintah setempat dengan gerakan pembebasan Moro. Indonesia turut aktif dalam mendamaikan Perang Kamboja pada 1988. Tujuan ASEAN, Indonesia bergabung menjadi pasukan perdamaian PBB di akhir Perang Vietnam pada 1973 hingga 1974, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan negara-negara Asia Tenggara, memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antar negara-negara di Asia Tenggara. Fungsi ASEAN. Pertama, meningkatkan kerjasama ekonomi. Kedua, meningkatkan kerjasama politik dan keamanan. Ketiga, meningkatkan kerjasama sound budaya. Keempat, memperkuat hubungan dengan negara-negara lain. Kelima, memperkuat koordinasi dan integrasi kebijakan. Manfaat 1. Menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan ASEAN. 2. Terciptanya kerjasama luas dalam bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan pengetahuan. 3. Memberikan peluang bagi Indonesia untuk menjadi pusat produksi.